Shalom bagi kita semuanya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam jumpa kembali dalam ibadah sederhana, ibadah kecil ini. Kita bersekutu dengan Tuhan melalui firman yang kita dengarkan dan kita renungkan, agar firman tersebut menjadi bekal bagi kita dalam menjalani perjalanan hidup di dunia ini. Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam ibadah sederhana, ibadah kecil ini, mari kita. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu kepada kami. Selalu baru dan baru setiap saat Tuhan. Kami dapat saat ini bersama dengan Engkau, bersekutu Engkau Tuhan. Itu semuanya karena kasih sayang. Kami mau mendengarkan firman. Berkati kami Tuhan, agar kami dibekali akan firman-Mu Tuhan. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada ibadah hari ini ada tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada satu kisah tentang institusi militer, di mana mereka akan melaksanakan misi-misi khusus yang ditugaskan oleh pemerintah kepada mereka. Tentu untuk melaksanakan itu dibutuhkan yang namanya orang-orang yang handal dan yang berdedikasi, yang bagus dan berintegritas yang bagus. Karena itu para pimpinan militer membentuk sebuah pasukan khusus yang hanya berjumlah 10 orang. Yang hanya berjumlah 10 orang dari berbagai kesatuan-kesatuan yang akan dipilih. Saudara-saudara, pemilihan tersebut sangat selektif dan ketat agar menemukan yang namanya pasukan-pasukan yang handal, yang tidak hanya senjata yang mereka pergunakan, tetapi juga bagaimana intelijensi mereka juga dilakukan, bahkan emosional mereka juga berkualitas yang bagus. Demikian juga dengan spiritualitas mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pasukan tersebut dipimpin oleh satu orang perwira yang juga dipilih secara selektif dan ketat. Perwira tersebut ditugaskan untuk menjadi seorang leader dan manajerial untuk membentuk pasukan ini, di mana pasukan ini sebenarnya datang dari berbagai latar belakang pasukan. Karena itu perwira tersebut ditugaskan untuk menyatukan mereka agar tidak ada yang namanya sikap ego atau keakuan mereka, tetapi menjadi satu kesatuan warga besar pasukan tersebut. Saudara-saudara, berbagai cara telah dilakukan, berbagai tahapan telah dilakukan oleh perwira tersebut untuk menyatukan, dan mereka sudah bersatu, menyatu, dan mereka telah merasakan senasib penanggungan. Mereka juga telah merasakan terbentuk menjadi orang yang membutuhkan sesama mereka sendiri. Dan ada beberapa misi yang mereka laksanakan berjalan dengan baik dan mulus. Saudara-saudara,
bahkan perwira itu tersebut benar-benar merasakan itu adalah keluarga besarnya. Saudara-saudara, tetapi ada hal yang sangat di luar dugaan para pasukan tersebut. Institusi militer tersebut akhirnya mempromosikan sang perwira untuk mengikuti pendidikan agar dia memiliki jabatan yang lebih bagus lagi dan pangkat yang naik lagi, dan dia harus mengikuti sebuah pendidikan khusus. Tentu perwira tersebut akan meninggalkan pasukannya yang dimana dia telah pelihara, dia telah bentuk, dan dia harus tinggalkan. Itu sebabnya saudara-saudara, sebelum dia berangkat meninggalkannya, dia menghadap pimpinannya langsung, sang konseptor pembentukan pasukan tersebut. Dia meminta agar pasukan itu dipelihara. Dia meminta agar pasukan itu selalu dijaga, karena pasukan itu benar-benar pasukan yang handal. Saudara-saudara, kata memelihara, dipelihara itulah kata kunci daripada kisah tersebut. Memang kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata memelihara ada berbagai arti, tetapi kita sederhanakan, yaitu memelihara artinya menjaga, melindungi, menyelamatkan, merawat supaya tertib dan eksis, ada eksistensinya setiap saat. Itu sebabnya dia menyampaikan kepada pimpinannya, sang konsep tersebut, agar memelihara pasukan tersebut. Sebagaimana dulu dia melengkapi dan memberikan yang terbaik pada pasukannya, pasukan itu juga mendapat hal itu juga. Itu yang sangat indah dan telah dilakukan oleh pasukan pimpinannya. Lalu dia berangkat mengikuti pendidikan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita juga pada hari ini menyapa kita dengan sebuah kata kunci, memelihara. Firman ini adalah tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Yesus berdoa kepada Bapa di sorga agar murid-muridnya itu dipelihara oleh Bapa di sorga, karena memang Yesus tahu tugasnya akan selesai dan dia akan kembali ke sorga. Maka dia akan meninggalkan para murid-muridnya yang dia kasihi, yang dia telah bentuk dengan baik. Mulai dia memanggil mereka bersama-sama melakukan pelayanan-pelayanan, bersama-sama dengan murid-muridnya mengabarkan tentang berita kerajaan sorga. Bersama dengan murid-muridnya, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, memberi makan, membuat mukjizat, dan itu adalah pembentukan para murid-muridnya menjadi seorang orang-orang yang memang handal di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, sampai Yesus mati dan naik dan bangkit, dan selama ketika dia masih bangkit selama 40 hari dia juga membentuk murid-muridnya dan meliharanya. Tiba saatnya dia akan naik ke surga. Itu sebabnya Yesus tahu akan hal itu. Sebelum dia ditangkap, dia tahu dia akan mengakhiri tugasnya dan naik ke surga. Maka dia berdoa kepada Bapa di surga untuk memelihara hidup para murid-muridnya. Terlebih ketika dia akan ditangkap, terlebih ketika dia akan disalibkan, supaya murid-muridnya terpelihara. Demikian juga ketika mengabarkan Injil, murid-muridnya dipelihara. Karena itu saudara-saudara, kalau kita katakan Yesus meminta, mendoakan murid-muridnya supaya dipelihara oleh Bapa di surga, itu penting sekali. Itulah penunjukan kasih sayangnya. Itulah menunjukkan bahwa Tuhan itu benar-benar sayang sekali kepada, mengasihi para pengikut-pengikutnya, sampai dia harus berdoa mendoakannya. Ini sangat luar biasa sekali. Dia mendoakan murid-muridnya itu sebenarnya kepada Bapa, sang konseptor keselamatan dunia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Bagaimana dengan kita? Anda semuanya, kita semuanya, saya dan semua saudara-saudara adalah murid-murid Yesus yang telah ditebus Tuhan dari dosa, sehingga kita berharga di hadapannya. Sehingga kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan karena Dia telah memelihara, telah menebus kita. Itu sebabnya setiap orang yang telah menjadi murid Tuhan dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, maka dia juga menerima doa Tuhan Yesus Kristus, yaitu dipelihara. Karena itu saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang dipelihara oleh Bapa di sorga. Kita adalah orang-orang yang dipelihara Bapa di sorga melalui Roh Kudus yang berdiam dalam hidup kita. Saudara-saudara, kalau kita dipelihara, apa yang kita butuhkan Tuhan akan lengkapi. Apa yang kita butuhkan Tuhan akan berikan. Kita butuh kehidupan secara ekonomi, pasti Tuhan akan berikan itu. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan akan melengkapi kita kalau kita sedang menginginkan kehidupan dalam dunia pekerjaan kita selalu baik. Tuhan akan lengkapi itu. Tuhan akan melengkapi kita dan memelihara kita dalam hidup rumah tangga kita. Bagaimana kita berkomunikasi dengan istri kita, kepada suami, kepada anak-anak. Anak-anak demikian juga seperti itu. Itu adalah kebutuhan kita. Ingat, itu juga bagian daripada pemeliharaan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, indah sekali Tuhan memelihara hidup kita. Kapankah Tuhan mengakhirin tugasnya melihara hidup kita di dunia ini? Yang pasti ketika Kristus datang kedua kali ke dunia ini, kita orang-orang yang setia sebagai pengikut Kristus yang dipelihara Tuhan akan menempati kehidupan surgawi. Dan ketika Kristus yang datang kedua kali itu, disitulah Tuhan menyelesaikan pekerjaannya memelihara hidup kita. Karena kita sudah berada di surga, ya tentu di situ tidak akan dilakukan pemeliharaan, tapi kita akan beraktivitas surgawi. Kita akan menikmati kehidupan surgawi. Kita akan melakukan kegiatan surgawi. Karena di situ kita adalah orang yang disempurnakan Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita dipelihara Tuhan. Maka sampaikanlah apa yang telah menjadi kebutuhan. Apa yang engkau inginkan dari Tuhan. Karena kita adalah yang dipelihara Tuhan. Sampaikanlah. Dan ingatlah, tetaplah menjadi pengikut Kristus. Karena hanya pengikut Kristuslah yang dipelihara oleh Tuhan Allah melalui Roh-Nya yang kudus. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu kepada kami. Doa Tuhan Yesus Kristus kepada kami Tuhan, orang-orang yang ditebusnya, para pengikutnya. Allah Bapa di sorga memelihara hidup kami melalui Roh Kudus. Segala kebutuhan kami dilengkapinya Tuhan. Kami dijagainya, kami dilindunginya Tuhan. Supaya kami senantiasa menikmati kasih sayang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan melengkapi, menyempurnakan hidup kami. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu.